Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Al-mukarramun, Tuan Guru Hazmi Hamzar, yang Dr. Hazmi Hamzar yang tiang muliakan, tiang hormati, dan para tuan guru lainnya yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para masyayikh, para asatizah, dan para sivitas akademika di perguruan tinggi, di semua perguruan tinggi yang ada di bawah Yayasan Marakit Taklimat. Terima kasih atas kesempatan. Mokparan nanti suruh sambutan baru niki lagu selong-selong sambutan. Nggih. Kalau gitu tiang akan manfaatkan kesempatan niki mungkin untuk yang belum pernah bertemu, pertama untuk kenalan, pertama untuk silaturahmi, silaturahim, ada ndek salah silaturahmi mungkin niki. Nggih. Silaturahim. Yang kedua, tiang mau kenalan. Adin makin lamut dek bedait lek tengah jalan, adin dek tebaran Cina mualaf. Jadi ini kenalan karena mungkin buat sebagian besar ini mungkin baru pertama kali bertemu langsung selain melihat di baliho dan poster. Yang ketiga, tiang mau cerita sedikit ya. Karena tadi Tuan Guru sudah menceritakan mengenai keputusan tiang untuk pulang kampung, jadi tiang mau ceritakan sedikit mengenai sejarah pulang kampung ini. Karena paling banyak pertanyaan yang tiang terima baik di sosmed maupun langsung adalah pertanyaan kenapa Pak Iqbal mau pulang ke kampung halaman sementara karir sedang berada di puncak-puncaknya, sedang bagus-bagusnya. Pensiun masih 14 tahun gitu. Kenapa mau pulang kampung? Tiang ceritakan mulai dari tahun 1993. Waktu itu papuk tiang meninggal dunia dan tiang diminta oleh ayahanda yang sahabatnya Tuan Guru diminta untuk pulang karena beliau sedang naik haji, diminta untuk menemani papuk waktu nikah ya. Nah, pada saat beliau meninggal dunia itu ada ribuan orang yang mengantarkan beliau sampai dengan peristirahatan terakhirnya. Nah, kesempatan itulah kemudian tiang bertanya kepada diri sendiri, lemak lamun aku mati pire dengan yatung juk kubur. Dan saya khawatir nggak ada yang akan ngantarkan ke kubur karena nggak ada yang kenal. Kenapa tidak dikenal? Karena belum pernah memberikan manfaat kepada masyarakat, belum ada kebaikan yang dirasakan. Jadi sejak saat itu sebetulnya tiang sudah memutuskan dari tahun 93 bahwa saya suatu saat di puncak karir saya akan pulang kampung dan saya akan mengabdi buat kampung halaman, krisak gumi paer, rungu gumi paer. Dan saat itu tiba ketika yang dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi duta besar termuda, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Turki. Pada saat itu panggilan itu muncul lagi, sehingga 5 tahun berada di Turki ini berjuang untuk berkompromi dengan panggilan ini sampai akhirnya beberapa kali pertemuan dengan Pak Prabowo pada saat itu, mungkin 9 kali ketemu dengan beliau. Di pertemuan ke-9 yang akhirnya memberanikan diri menyampaikan ke beliau, Pak mohon izin, mohon restu dan doanya saya akan pulang kampung. Beliau jawab, Pak Iqbal, saya butuh Pak Iqbal di pusat. Yang kedua, yang minta izin lagi, beliau jawabnya, saya ada penugasan khusus di Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, engkah kending izin deh. Akhirnya tiang langsung sampaikan, Pak, ini bukan masalah jabatan, ini bukan masalah posisi, tapi ini masalah panggilan jiwa yang sudah saya tahan terlalu lama. Dan hari ini saya tidak bisa lagi nahan panggilan jiwa itu. Gitu. Akhirnya beliau nyampaikan, baiklah kalau Pak Iqbal memang sudah bulat tekadnya, saya merestui, saya dan Gerindra merestui. Saya berikan 2 pesan katanya. 1, jangan korupsi. Kalau nanti ada anak buahmu korupsi, kejar sampai ke Kutub Selatan katanya.
Yang kedua, beliau nyampaikan selalulah bersama rakyat, jangan jauh dari rakyat. Kalau suatu saat Pak Iqbal dihadapkan pada pilihan yang sulit, ambil pilihan yang berpihak kepada rakyat. Jadi itu dua pesan yang Tiang terima dari beliau. Meskipun ada upaya-upaya untuk menahan 5 tahun lagi, Tiang sampaikan belum tentu 5 tahun lagi saya masih hidup Pak, saya bilang. Jadi kalaupun saya masih hidup belum tentu masih sesehat sekarang ini. Dia tahu begulah dari kelemak jangka kelemak Malik Tiang. Makin alhamdulillah masih tahu begulah kelemak jangka kelemak Malik Tiang. Alhamdulillah. Nah terakhir, jadi intinya adalah niat Tiang pulang ini seperti disampaikan oleh Tuan Guru tadi, niatnya adalah untuk mewakafkan diri untuk kampung halaman, untuk umat, untuk memperbaiki kampung halaman. Karena itu Tiang mohon doa restu. Denarak Malik Yak Boyak Tiang sudah selesai hidup, semua puncak dalam karir sudah Tiang capai. Sebagai diplomat sudah duta besar, sebagai ASN sudah eselon 1 di usia yang sangat muda. Tiang jadi eselon 1 di usia 42 tahun. Jadi sudah semua, sudah selesai semua apa yang Tiang cari dalam hidup niki. Mau bija marak 2 Tiang. Mungkin sudah mau selesai semua dan sudah mandiri semua. Senina kara sekek Tiang. Din saduk si ibu-ibu panik sumpah Tiang. Arak sekek Tiang. Arak sekek. Tapi kan netizen bilang Tiang, kalau sama istri saja setia apalagi sama rakyat gitu kan. Masuk barang itu Tuan Guru. Nggih. Jadi insya Allah niatnya hanya mau mengabdi Tiang di Denarak Malik Yak Boyak Tiang. Yang kedua Tiang mau cerita niki. Yak bercerita sekecil nggih. Lamun cara sasak niki man juluk man gitu. Man gitu. Masih menget cara lain Tiang. Man juluk man gitu. Nggih, Tiang mau cerita tentang NTB niki. Jadi NTB ini Tiang nyantar kesugihan Tiang. Apa yang dipunyai oleh daerah lain kita punya. Justru banyak yang kita miliki itu tidak dimiliki oleh daerah lain. Karena itu kalau di Eropa, teman-teman Tiang yang di Eropa yang tahu Tiang memutuskan pulang kampung semua nanya, memangnya ada apa sih di kampungmu itu sampai kamu memutuskan karirmu di Kementerian Luar Negeri gitu. Tiang sampaikan pertanyaannya salah. Bukan ada apa di kampung saya, justru harusnya nanyanya tidak ada apa di kampung saya gitu. Karena semua ada. Semua ada di kampung niki. Tanah yang subur. Napi-napi yang talet pasti jari barang solah. Jagung mom talet, jari jagung paling solah. Mako mom talet, mako paling solah. Tiang. Semua yang ditanam jadi paling solah. Angkat dengan Arab, telonatin. Tiang. Telonatin, le Arab, talet lolo, jari tongkat. Niki talet tongkat, jari lolo. Tiang. Si subur. Tiang. Belum lagi tambang, sumber daya alam. Di Sumbawa nike ada 5 tambang emas. 3 yang sudah dieksploitasi mungkin. Yang sudah menghasilkan, yang sudah ditambang itu ada 3. 3 ini kalau kita kumpulkan, kalau kita hitung jumlah cadangannya, itu lebih besar dari cadangan tambang emas terbesar di dunia yang ada saat ini. Ini kita belum bicara sekotong, belum bicara Prabu di Lombok Tengah. Jadi masih banyak sekali sumber daya alamnya. Belum bicara biji besi di Bima. Jadi penuh dengan sumber daya alam. Kemudian alamnya indah Tiang niki sudah 28 tahun jadi pegawai di Kementerian Luar Negeri, jadi diplomat. Sudah tugas di 77 negara Tiang. Sudah tugas. Tiang hitung-hitung sama istri kemarin niki. Tiang baru 2 kali pergi ke pantai di luar negeri Tiang. Karena setiap ditawarkan, ayo kita ke pantai, tunjukin fotonya, enggak dong unik Tiang. Menilalu ruwe njak solahan to balik. Itu susahnya jadi orang Lombok Tiang. Hilang langsung selera mau pergi ke pantai-pantai di luar negeri nih karena jauh lebih indah di Lombok niki. Yo dengan Arab begitu kagumnya Tiang dan menganggap ini surga Tiang. Sampun dengar cerita dengan Arab jok Lombok, jok nike, jok napiaran sembalun. Deman nggih, menojak man Malik man. Nike. Jadi kalau Arab dengan Arab datang jok sembalun Tiang, turis Arab. Mau tekanca isi gaet dan tahu bahasa Arab Tiang. Mau demin datang nih ke Sembalun, mau bekuih si bengaan yang dengan keindahannya Lombok nih ke. Wallah jannah nih.
Nah jannah niki kan surga arti. Lagu kan gayat niki nentau bahasa Arab mau ngeremon tiang. Mulen tahu Arab nina doang mun raos unin. Padahal maksudnya jannah, maksudnya surga tiang. Sebegitu indahnya tiang. Terus terakhir sumber daya manusianya tiang. Sangat pekerja keras tiang. Niki peken niki jam 3 kelema wah buka tiang. Dek man subuh wah buka peken lamun Lombok Timur niki tiang. Pada kancil Lombok Tengah tiang. Mungkin jam siwak ton tutup, jam siwak ke malam tiang. Lamun niki Eropa tiang dengan tuis jam 7 ton tuis, jam balu ton kumpul nyawen. Jam siwak, jam balu terus juk kafe tiang. Ngobrol di kafe sampai jam 9 baru dia berangkat kerja. Mungkin jam 4 wah nongkrong balik ke kafe niki. Lagu kesugi-sugi tiang. Jadi kita ini pekerja keras, tanah subur, alam indah, sumber daya alam penuh, pekerja keras yang sudah cukup semua syarat untuk menjadi daerah yang maju di daerah yang kaya. Tetapi faktanya seperti disampaikan tadi, hari ini NTB masih belum bisa keluar dari 10 provinsi termiskin di Indonesia. IPM 10 terendah di Indonesia. Apa yang salah? Yang salah adalah tata kelolanya. Kurang tak bersyukur, kurang tak serius rungu gumi payar niki. Jadi salah kelola. Itulah sebabnya kita perlu membawa pemikiran baru, perlu membawa paradigma baru, perlu bawa cara-cara baru. Kita perlu bawa teman-teman yang baru dari dalam dan di luar negeri untuk ikut membangun NTB ini dengan investasi di NTB. Dan insya Allah itu artinya kita perlu pemimpin yang baru, insya Allah. Amin. Jadi adik sandek buaran Malik lon belon tiang. Jadi tiang sampunang sampai di sini intinya adalah kita ingin agar NTB maju. Tapi yang tiang perjuangkan ini bukan perjuangannya Pak Iqbal dan Ibu Dinda saja. Tapi ini adalah perjuangan kita semua. Perjuangan semua orang yang menginginkan NTB menjadi lebih baik. Sudah cukuplah kita tertinggal terus. Pembangunan kita memang berjalan, tetapi jauh lebih lambat dibandingkan daerah-daerah lainnya. Di atas kita ini 10 terbawah, di atas kita itu banyak provinsi-provinsi yang lebih kaya daripada kita, padahal tidak punya tambang, padahal tidak punya alam yang indah. Tapi karena dikelola dengan baik, akhirnya jadi provinsi yang maju. Cukup sudah sekarang kita melihat NTB 10 provinsi termiskin. Sekarang kita ikhtiar sama-sama. Supaya suatu saat nanti anak cucu kita bisa bangga. Berdiri tegak bilang bahwa NTB 10 provinsi terkaya di Indonesia. Insya Allah yang mohon doa restu dari pelungguh Sami. Doa yang paling penting sekarang adalah doakan supaya diluruskan niatnya. 2 tahun niki istiharah niki ada lurus niat. Mungkin tunas doa ada tetap lurus niat niki. Yang kedua mohon dukungan, bebese, betenak, bekere, mengajak orang kiri, kanan, depan, belakang untuk sama-sama bergabung di dalam gerbong perjuangan niki. Perjuangan untuk membuat NTB menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Kalau kita terlambat, kita akan semakin jauh tertinggal dari daerah-daerah di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.